Allahu Akbar, Ada tanda-tanda kriteria ikhlas sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Yunar Ilyas dalam bukunya almarhum beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada minggu kemarin kita telah bicara tentang ikhlas, salah satu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah bekerja tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ikhlas itu sangat sulit karena ada di dalam diri seseorang, hati seseorang. Namun ada tanda-tanda kriteria ikhlas sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Yunar Ilyas dalam bukunya almarhum beliau. Ada 3 kriteria. Pertama, amal itu ikhlas. Pertama adalah cirinya ikhlas an-niyah, yaitu mengikhlaskan bekerjanya, beramalnya hanya mengharap ridha Allah. Kemudian yang kedua adalah itqan al-amal, yaitu kerjanya benar-benar profesional, sungguh-sungguh. Yang kemudian yang ketiga adalah jaudatul ada, menggunakan apa yang dimilikinya di jalan yang tepat, yaitu jalan Allah dan jalan Rasulnya. Lawan daripada ikhlas itu adalah riya. Dalam hal ini kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qal ar-riya, rawahu Ahmad. Sesungguhnya yang paling aku takuti kepada kamu adalah syirik kecil. Rasulullah bersabda. Para sahabat lantas bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, yaitu riya. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna aghna syuraka 'ani syirk
man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarakahu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, akulah yang paling tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang melakukan amalan yang menyekutukan aku dengan yang lain, maka aku berlepas diri darinya, maka amalannya itu untuk sekutu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh, para pendengar yang dimuliakan Allah. Apa itu riya? Riya itu adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji atau karena pamrih lainnya. Kerjakan suatu bukan karena Allah, ingin dipuji dia, ada pamrih dia, itulah yang namanya riya. Sifat riya itu adalah salah satu di antara sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, menipu Allah, wa huwa khadi'un, dan dia Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, dan apabila mereka melakukan salat, mereka melakukan salat dengan kusala, malas-malasan. Yura'unan nas, mereka ini ingin atau menampilkan, ingin dilihat manusia. Wala yadhkuruna Allah, dan mereka tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit. Itulah surat An-Nisa ayat 142. Allah berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai riya dengan syirik kecil, sebagaimana hadis tadi yang sudah disebutkan. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Riya atau syirik kecil akan menghapus pahala amalan seseorang. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Riya atau syirik kecil akan menghapus pahala amal seseorang. Jadi kalau orang sudah beramal bukan karena mencari ridha Allah, pamer, ingin dipuji, riya, dia amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis ada diceritakan tentang 3 pendusta. Nanti pada hari kiamat ada orang, ya Rasul, ya Allah, ya Tuhanku, aku berjuang di jalan Allah sehingga aku mati syahid. Kemudian Allah mengatakan, bohong kamu berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kamu mati syahid kan? Bukan karena mencari ridha Allah, tapi karena kamu ingin dikenal. Ini loh, saya pemberani. Yang kedua, orang yang mempelajari ilmu dan membaca Al-Quran, tapi bukan karena Allah. Pertama, aku mempelajari ilmu ya Allah, aku baca Al-Quran ya Allah, ilmu saya manfaatkan, saya berikan kepada orang lain, saya sebarkan ya Allah. Allah mengatakan, bohong kamu, karena kamu melakukan itu kan ingin dipuji. Ini loh, aku alim, ini loh, saya itu qari, itu kan
Kemudian ada satu lagi, orang punya harta. Hartaku ya Allah ya Tuhanku, saya nafkahkan untuk kepentingan orang-orang miskin, anak-anak yatim. Semua ya Rasulullah, ya Allah ya Tuhanku. Kemudian Allah mengatakan, kamu bohong, kamu menafkahkan hartanya itu kan karena ingin dipuji, karena kamu ingin dipuji, kamu itu dermawan. Itu kan 3 orang ini yulqa finnar, dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita berlindung diri, kita tidak riya. Kemudian selanjutnya amalan mereka ditolak dan mereka dimasukkan di dalam neraka. Masya Allah. 3 orang tadi. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, qala Allah Ta'ala ana aghna syuraka 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarakahu. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu sudah kami sebutkan tadi di awal. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 dan 265, ayat ini menggambarkan tentang orang yang beramal karena Allah dan orang yang beramal karena riya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan batalkan itu sedekah-sedekah kamu bil manni, dengan ya ngomong-ngomong, kamu kan aku nafkahkan dia ini. Wal adha, dan menyakiti orang yang menerima sedekah, disakitinya. Orang yang seperti itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, orang itu adalah seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, pamer di hadapan manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman dia kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Famathaluhu, Allah memberikan perumpamaan dia adalah kamathali safwanun alaihi turab, kamathali safwanin alaihi turab, seperti batu yang licin, alaihi turab, di atas batu itu ada debu. Fa'asabaha wabil, kemudian turun hujan di atas batu itu. Fatarakahu salda, maka batu itu bersih, tidak ada lagi debu. La yaqdiruna ala syai', mereka tidak menguasai sesuatu mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah 264. Inilah bapak-bapak ibu, orang yang riya diumpamakan tadi seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, seperti batu yang licin, di atasnya debu, turun hujan, tidak ada lagi debunya di atas batu itu. Ya, licin, nggak ada lagi. Itu artinya orang yang berbuat sesuatu karena riya, pahalanya habis, nggak ada lagi.
Tapi wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka ibtigha'a mardatillah, karena mengharap ridha Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan keteguhan jiwanya. Mengharap ridha Allah dan keteguhan jiwanya. Kamatsali jannah, seperti kebun dia, di mana kebun itu birabwah, yang terletak di atas pegunungan yang tinggi. Asabaha wabil, kemudian hujan turun, hujan lebat turun, fa'atat ukulaha di'fain, lalu buahnya 2 kali lipat. Fa'ilam yusibha wabilun, kalaupun tidak dengan hujan lebat, gerimis pun jadi, hujan gerimis pun jadi. Fa'ilam yusibha wabilun fatal, gerimis pun jadi. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi kalau orang yang menafkahkan hartanya, beramal dia, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan oleh Allah seperti kebun ya, di atas pegunungan, ada turun hujan, tumbuh subur, panenannya 2 kali lipat. Malah dalam sebuah hadisnya dikatakan berlipat-lipat. Begitu dia. Kalaupun tidak hujan, gerimis pun jadi. Yang menyebabkan kebunnya tadi adalah mempunyai hasil yang berlipat, 2 kali lipat. Bapak-bapak, ibu-ibu, riya adalah ya, tidak tahan dia menghadapi tantangan dan hambatan dalam beramal. Dia akan cepat mundur dan patah semangat apabila ternyata tidak ada yang memuji. Kalau nggak ada yang memuji, dia patah semangat, mundur dia karena nggak dipuji. Kalau mendapatkan pujian, gimana orang-orang yang beramal tapi riya? Dia sombong dan kadang-kadang lupa diri dia. Wah, si fulan, wah, sombong dia, dan lupa diri sesudah itu. Tapi kalau yang orang yang ikhlas, ya, tidak peduli dia dipuji ataupun tidak dipuji, dia tidak patah semangat dengan kritikan, kritik yang membangun, tidak patah semangat. Staminanya beramal dan berjuang kuat, nafasnya panjang, ya, dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting diridhai oleh Allah, tidak mendapatkan pujian manusia pun nggak apa-apa, saya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang ini, mohon maaf, kadang-kadang beramal ya sudah sedikit dikritik, nggak beramal dikritik juga. Sudahlah, saya bilang, nggak usah karena mau pujian dari manusia, nggak usah itu. Jawabannya dengan orang yang mengkritik, beramallah terus, sehingga beramallah terus orang akan tahu apa amal kita. Allah pun tahu apa amal kita, bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi ini, inilah riya ya, kemarin ikhlas, inilah riya,
Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu kita betul-betul beramal di dunia ini riya, sehingga kita mendapatkan pahala dari beramal dengan ikhlas sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan riya, kalau riya hapus pahalanya, tidak mendapatkan apa-apa. Ini saja pada pagi hari ini, dan terima kasih. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Syukur ada 3 dimensi yang nanti akan kami sampaikan insyaallah di minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا
ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا
واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح العقاب